Selamat sore Bapak Mama, kakak adikku sekalian. Masih semangat? Untuk Indonesia kita masih semangat? Terima kasih. Bapak Sili Ajo sebagai Ketua DPC dan tuan rumah acara yang luar biasa kita, kampanye pemungkas, kampanye puncak penutup dari serangkaian kampanye yang cukup panjang yang saya hormati Pak Marsyal, Bapak Patris sebagai fungsionaris DPD PDI Perjuangan NTT, caleg DPD Provinsi NTT nomor 2, para caleg rekan-rekanku, Bung Willy Semini, nama aslinya namanya apa, namanya panjang, Yosef Wilhelmus Sangu. Jadi Bapak Mama tidak ada ketemu nama Willy Semi, Yosef Wilhelmus Sangu yang saya hormati. Di keteduhan kaki Abu Lobo pada jelang senja ini, saya bersyukur kepada Tuhan mendapat berkat darinya, bisa bertemu dengan Bapak Mama sekalian untuk bicara tentang bangsa kita. Biasanya saya bicara tidak terlalu lama, izinkan saya bicara sebentar menguraikan mengapa dan apa yang sedang terjadi di Republik ini, sehingga tadi teman-teman mengatakan pilih PDI Perjuangan, pilih Pak Jokowi. Saya akan menyampaikan alasannya. Bapak Mama yang saya hormati, adik-adik, saudara-saudara pemuda yang saya kasihi, saya Valens Dakiso, putra Nagikeo, asal Nangroro, pengagum Bung Karno. Tepuk tangan untuk Bung Karno, pendiri bangsa ini. Tentu ada alasan kita dari sini Bapak Mama sekalian, meninggalkan segala kegiatan lain di kebun atau di sekolah atau di tempat-tempat lain, di rumah, karena memang kita sedang diajak untuk bicara tentang nasib dan masa depan kita sebagai bangsa. Enam tahun saya dibina di Seminari Matalopo, dilanjutkan ke Seminari Tinggi Ledelaro, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledelaro. Saya ditanam dengan nilai-nilai termasuk kecintaan, mencintai gereja dan mencintai tanah air kita ini, memberi yang terbaik dari diri sendiri, dari jiwa kita, dari hati kita, dari hidup kita untuk sesama, bahkan bangsa dan negara. Saya perlu sampaikan ini untuk sampai pada alasan mengapa saya jadi caleg DPR RI kali yang ketiga. Kali yang pertama 29 mewakili NTT nomor 5, hanya dalam 2 minggu kampanye, karena saya terlambat datang waktu itu, saya mendapat suara terbanyak di Nagikeo, dan tambahan bonus dari ada dalam 2 kali kampanye kurang lebih 4.000 suara. Tahun 2014 Bapak-Bapak sekalian, saya ditancapkan di Sukabumi, daerah Jawa Barat, basisnya Muslim yang tradisional. Tidak ada satu orang Sukabumi pun yang saya kenal
Dan itu pertama kali saya menjejakkan kaki di tanah Sukabumi. Saya cukup ragu dan saya doa kepada Tuhan seperti ini, semoga saya dapat 10 suara supaya bahkan saya monat tidak jatuh di DPP. Saya nomor 3. Nomor 1 seorang ibu Rika Ciptani yang sekarang DPR. Nomor 2 seorang kiai dari Sukabumi. Nomor 3 saya, anak Flores Nusa Bunga. Nomor 4, 5, 6 putra putri Sukabumi. Saya meragukan diri saya saat itu, tetapi dalam keyakinan, dalam doa saya agak merayu Tuhan sedikit. Tuhan, semoga saya dapat 100 suara, dari 10 naik 100. Maka ketika saya hadir hanya dalam satu kampanye terbuka di hadapan ribuan massa Jawa Barat, semuanya orang asing di mata saya, dan saya pun asing di mata mereka. Bapak Ibu sekalian, poster bendera PDI Perjuangan, tidak ada satu poster wajah seorang VS Faris Takiso, dan tidak ada satu orang pun dari massa yang saya kenal wajahnya. Tetapi saya bicara begini pada awalnya, saudara-saudara, kalau Bung Karno, pendiri dan proklamator bangsa ini, mengobarkan api nasionalismenya dari Bandung, Jawa Barat, tanah Pajajaran, maka dia menggali, meracik, meramu dasar negara kita yang namanya Pancasila di bumi Flores Nusa Bunga. Saya bicara dengan jiwa bergetar, saudara-saudariku, dan seterusnya, dan ternyata menimbulkan semangat luar biasa menggelora lapangan itu. Dan pada hari pencoblosan, Bapak-Bapak sekalian, saya mendapat suara bukan 10, bukan 100. Tuhan melipat gandakan Butiksa 5.036 suara hanya dalam satu kampanye. Semoga di Nagekeo ini, saya sebagai putra asli Nagekeo, sebagai anak yang mencintai tanah Flores ini, semoga lebih dari Sukabumi, karena kita punya misi besar ini yang saya mau sampaikan sekarang ini. Bapak Mama, ketika saya ditunjuk menjadi caleg lagi kali ketiga ini, saya bertanya kepada pimpinan partai saya, apa perlu saya mesti jadi caleg? Sekarang ini saya pebisnis sehari-hari, Bapak Mama sekalian. Dalam 5 tahun terakhir saya belajar berbisnis seperti Pak Patris. Mana Pak Patris ya? Tetapi dalam keseharian saya mendapat tugas sebagai tenaga ahli staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang intelijen dan keamanan. Hanya 2 orang NTT yang berkantor di istana, Bapak Jenderal Boris Mere sebagai staf khusus Presiden bidang intelijen dan keamanan, dan Ngao Faris Takiso. Orang bilang bodoh aku. Jadi saya pikir untuk apa? Sebab tugas kami adalah setiap minggu, 2 kali seminggu, kami melaporkan kepada Presiden dinamika, keadaan, perkembangan di seluruh tanah air dari berbagai jaringan TNI, jaringan Polri, jaringan BIN, Badan Intelijen Negara. Saya dan tim kecil mengelola itu, dan Pak Boris menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Salah satu orang kepercayaan Bapak Jokowi adalah Pak Boris Mere, putra Nagekeo. Lalu saya bertanya, setelah hampir 24 tahun saya bergerak di bidang keamanan dan intelijen, karena begini Bapak Mama, saya pernah menjadi asisten duta besar keliling Republik Indonesia untuk urusan Timur Bapak Francisco Xavier Lopez da Cruz, seorang Timur.
Katolik. Lalu saya merangkap sebagai staf analis di Direktorat A itu urusan dalam negeri, di Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS TNI. Pimpinan saya Kolonel Kustia, seorang Bandung Muslim. Kemudian setelah Timur lepas, saya ditarik sebagai staf khusus Kepala BIN Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Ari Kumaat, orang Manado, Kristen Protestan. Lalu saya merangkap pula sebagai staf khusus di Mabes atau Markas Besar TNI Angkatan Darat, menampingi Bapak Letnan Jenderal Kiki Sahanakri, seorang Muslim asal Kerawang, istrinya Kristen orang Rote. Saya anggap orang tua angkat saya yang menempa saya, yang mengisi saya dengan semangat cinta kepada bangsa. Jadi, lalu 2002 bom Bali meledak. Indonesia punya nama jatuh di mata internasional. Pariwisata kita hancur berantakan. Negara-negara asing melarang warganya ke Indonesia. Kita kehilangan banyak devisa atau pemasukan pendapatan negara. Kapolri membentuk namanya Satuan Tugas Bom Bali, Satgas Bom Bali. Ketua penyidiknya adalah Kolonel atau Komisaris Besar Kombes Goris Mere, Ketua Satuan Investigasi, dan saya ditarik sebagai staf khusus di situ. 2004 Densus 88 anti teror Mabes Polri dibentuk. Saya ditunjuk sebagai penasihat ahli bidang ideologi. Kami harus mengendus, melacak keberadaan para teroris dengan susah payah awalnya, karena kita belum mempunyai alat yang canggih waktu itu untuk mendeteksi keberadaan para teroris melalui pembicaraan seluler. Jadi telepon bapak mama kalau saya dimasukkan ke alat kami bisa tahu bapak mama ada di mana, dengan siapa bicara dan apa isi pembicaraan, termasuk kalau pacaran anak muda. Tidak, itu untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi setelah saya diberi kepercayaan itu, saya bertanya, untuk apa saya jadi caleg lagi? Jawaban dari pimpinan PDI Perjuangan mengukuhkan saya, Pak Mama. Bung PDS diperlukan dengan pengalamanmu, wawasanmu di bidang keamanan, memperkuat barisan keamanan, barisan nasionalis, mohon maaf, saya ulangi, barisan nasionalis di DPR RI. Mengapa? Karena DPR RI termasuk lembaga yang telah disusupi kaum radikalis agama. Ini yang saya mau bicara. Ini titik atau poin penting saya, Bapak Mama sekalian. Mengapa saya bicara tentang radikalisme agama sore ini? Ini adalah masalah besar di depan pelupuk mata kita. Saya mau katakan ini, Bapak Mama. Pertama, kita bersyukur yang kalangan Muslim, alhamdulillah, karena kebanyakan umat Islam itu baik, moderat, toleran, mau berdamai hidup dengan kita. Kebanyakan umat Muslim itu betul-betul menghayati, mengamalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Mereka menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, membela kebaikan dan memerangi kejahatan. Mereka menegakkan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad, berjuang, bertempur, berperang, itu kata dasarnya, makna aslinya. Tetapi ada dua jenis jihad, saudara-saudara, terutama saudaraku yang Muslim. Saya bicara ini di mana-mana, tidak hanya di bawah ini. Ada jihad kecil, al-jihad al-saghir, membela masjid, membela gereja, membela rumah, membela istri, membela keluarga, itu jihad kecil.
tetapi ada jihad yang lebih besar, yaitu al-jihad al-akbar. Jihad besar itu adalah memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mengejar ketertinggalan, membangun ekonomi rakyat. Itulah jihad besar. Kebanyakan muslim sejati mengerti ini dan mengamalkan ini. Sayangnya ada kelompok-kelompok kecil radikal Islam yang justru juga tidak disukai oleh kaum mayoritas muslim sendiri, yaitu mereka yang ingin menegakkan apa yang namanya khilafah. Khilafahisme. Khilafah itu hanya sistem pemerintahan negara yang berdasarkan hukum Islam, syariat Islam. Dan ini saudara-saudara, mereka ingin menggantikan Pancasila dengan dasar negara, hukum syariat Islam. Ini yang kita tolak, ini yang kita mau redam, ini yang kita mau atasi demi kejayaan dan kelestarian bangsa negara Indonesia tercinta. Saudara-saudari, kalau itu menjadi bahaya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bangun kerjasama dengan teman-teman muslim dari Nahdlatul Ulama NU, dari Muhammadiyah, dengan organisasi seperti MUI dan berbagai kalangan Islam. Kita namanya menderadikalisasi, mencuci kembali otak mereka yang berpikir sangat-sangat negatif ini tentang bangsa. Ini tidak mudah. Menangkap, ya, saya di Densus 88 kami tangkap. Jadi saya katakan Bapak-Bapak sekalian, saya bukan hanya orator, tetapi saya eksekutor. Kami tangkap para teroris yang dihukum mati, berdasarkan proses hukum yang benar dan adil. Yang dipenjarakan. Tidak ada ruang sekecil apapun yang boleh kita berikan kepada kaum radikalis di tanah warisan para leluhur agung ini, saudara-saudara. Dan di titik inilah Bapak-Bapak sekalian, PDI Perjuangan tampil di garda terdepan, membela kebangsaan, membela keindonesiaan, menegakkan Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup kita semua. Bapak Mama, kita tidak hanya hidup pada hari ini, kita hidup untuk anak cucu kita pada masa depan. Kita punya kewajiban mewariskan tanah ini sebagai tanah yang damai dan sentosa kepada semua anak cucu kita. Jangan sampai kita dikenang oleh para anak cucu sebagai leluhur-leluhur yang tidak bermartabat, yang tidak mampu menjaga Pancasila dan meninggalkan tanah yang berdarah-darah karena perang saudara. Bapak Mamaku, kami kadang tidak tidur siang maupun malam kalau terjadi aksi teror. Di sini ada beberapa tim yang saya bawa dari Jakarta, mereka tahu itu. Apakah kita membiarkan ini terus terjadi? Kita sudah melakukan langkah terbaik, adalah rekomendasi dari tim kami bersama Jenderal Tito Karnavian, Kapolri, Bapak Goni Semeri dan kawan-kawan, merekomendasikan kepada Bapak Jokowi untuk membubarkan namanya Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Ini organisasi yang ingin menegakkan khilafah, menegakkan syariat Islam. HTI di negara-negara Arab telah ditolak. Di Indonesia pun banyak teman-teman mayoritas muslim menolak. Tetapi mereka berjuang dengan caranya, menyusup ke kampus-kampus, masuk berpenetrasi ke DPR RI, ke berbagai lembaga,
untuk mempengaruhi secara lembut. Bermain tidak dengan senjata, tetapi dengan pikiran. Bapak Mama, ini sungguh-sungguh bahaya. Maka pada kesempatan inilah, di tempat yang bagus ini, dengan didengarkan para leluhur agung kita bulatkan tekad untuk pilih pemimpin sejati yang bernama Jokowi. Mengapa? Karena ini presiden yang membuktikan dirinya sebagai tokoh yang berintegritas tinggi, jujur, lurus, mendapat jabatan dan kekuasaan, Bapak Mamaku, bukan untuk memperkaya diri dan anak-anaknya. Ada satu anaknya yang tidak lulus tes CPNS, sudah jual martabak, ya pasti ya, Papa itu sih, jual pisang goreng, bercabang di mana-mana. Ini presiden yang langka, Pak Mama sekalian. Presiden yang sepanjang sejarah berani membubarkan HTI. Kalau begitu, kita punya alasan yang kuat. Dan untuk NTT, Pak Jokowi punya rasa cinta yang begitu besar. 9 kali sudah beliau bolak-balik mengunjungi kita di NTT. Dia bisik kepada kami, saya ingat kepada Pak Goris, kalau waduk yang itu jadi tempatnya Mas Goris, saya mau datang resmikan. Sayangnya memang masih sedang bermasalah. Mudah-mudahan Pak Seli lolos DPRD. Mana Pak Seli? Ya, Pak Seli. Mudah-mudahan bisa dibereskan waduk yang Lambo itu, apapun namanya, waduk Lambo kah, waduk Nagekeo kah, waduk Berindu Butowe kah, apapun namanya. Saya ini yang membawa 15 tokoh penolak waduk Lambo ke Jakarta atas arahan Pak Goris. Kami bawa ke Menteri PU, kami bawa ke berbagai waduk dari Luhur, Jati Gede, mana dari yang Mulian, dia temani juga staff saya. Mulanya mereka positif, bagus, punya respons yang baik, melihat keberadaan warga di sekitar waduk baik sekali, sejahtera. Tetapi pulang mungkin ada perubahan lagi. Jadi Pak Jokowi mengatakan NTT punya masalah itu, ini ada Bapak Dismas dan Bapak guru dari Bapak Luis, Bapak yang Bapak Stefan dari SPMA. Beliau mengatakan sederhana sekali, Bapak guru, NTT ini punya masalah utama itu air. Dengan bahasa sederhana, kalau air tidak ada, rumput bisa tumbuh, sapi tidak bisa makan, manusia jadi susah, tidak bisa mau ke sana sekolah. Maka dia bangun waduk-waduk itu. Waduk Lambo itu anggarannya 2,7 triliun. Rugi Bapak Mama kalau kita lepaskan ini. Saya sampai pikir ini kalau dengan Roro ada tempat saya pilih Bapak dengan Roro. Tapi Pak Sini mungkin mau pakai bawa ya, ada tempat Pak Sini. Mana Pak Sini? Tapi kita doakan mudah-mudahan bisa selesai. Teman-teman di sana sudah agak longgar. Mereka sudah mengatakan kami tidak menolak waduk, tetapi tempatnya mereka menawarkan tempat yang lain. Sedang proses. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru di bawah ini di saya, terutama kalau didorong oleh Pak Seli sebagai ini calon ketua DPD Kabupaten Nagekeo, pasti dari tolong buat Bapak Seli terbukti dan teruji. Jadi Bapak Mama sekalian, saya bicara sudah lama, panjang ini, untuk saya sudah termasuk sangat panjang. Saya mau tutup dengan ini. Betapa hebatnya tanah Flores ini. Betapa indahnya Nusa Bunga ini. Sampai Bung Karno mengatakan dalam pidatonya, Bung Karno membandingkan Flores dengan Grand Canyon di Amerika. Grand Canyon itu tempat wisata yang bagus di sana. Tetapi Bung Karno mengatakan, saudara-saudara, aku tidak bilang Grand Canyon di Amerika itu tidak indah. Aku akui itu indah. Tetapi saudara-saudara, Gelibutu di Flores jauh lebih indah daripada Grand Canyon di Amerika.
berarti potensi kita ini luar biasa, Bapak Mama sekalian. Pilih pemimpin-pemimpin, pilih para wakil rakyat yang Bapak Mama yakini bukan hanya untuk mempertebal dompet sendiri, bukan hanya untuk memperkaya keluarga sendiri, bukan sekedar mencari kehormatan dan nama besar, tetapi wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang dengan jiwa dan raganya siap berkorban bagi tanah air, rakyat, dan bangsanya. Dan PDI Perjuangan menyiapkan kader-kader itu. Saya adalah wakil kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pusat di DPP PDI Perjuangan yang menyiapkan materi kaderisasi. Kami buat tes ulang kali sampai psikotes 2 kali untuk menjadi caleg. Dan ini teruji, tersaing baik. Bapak Mama tinggal timbang dengan baik beberapa hari ini. Dan saya mohon, saya himbau, saya ajak, pastikan pada tanggal 17 April kita menangkan Jokowi. Amin, ma'ruf amin. Setuju Bapak Mama sekalian? Siap menangkan Pak Jokowi? Siap menangkan Pak Jokowi? Luar biasa. Siap menangkan PDI Perjuangan? Siap menangkan PDI Perjuangan? Saudara-saudara, siap menangkan PDI Perjuangan? Kalau begitu saya tutup ini orasi dengan kutipan dari Bung Karno lagi. Saya suka kata-kata ini. Bung Karno berujar, "Hei saudara-saudara, berikan aku 100 orang buah, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia." Dan sore hari ini, saya paling tidak mau katakan, berikan dukunganmu, hai warga Boawai, berikan dukunganmu, maka akan kita getarkan Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih dan selamat sore.